Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya di sini. Saya akan membahas bab 14, yaitu tentang lab setup. Nah, dalam lab setup ini saya akan membahas tentang pengenalan topologi, install Debian server, install Ubuntu desktop, install Ubuntu server, dan lain-lain. Nah, langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengenalan topologi. Nah, topologi yang akan kita gunakan bisa disebut introducing. Nah, ini merupakan host OS atau komputer kita. Lalu host OS ini akan terhubung dengan Debian yang mana dia menggunakan Debian server. Setelah itu laptop Debian akan terkoneksi ke client Ubuntu atau Ubuntu desktop. Lalu Debian juga akan terkoneksi ke internal network yang mana dia mempunyai dua server, yaitu yang pertama server 1 Debian atau Debian server, yang kedua server Ubuntu atau Ubuntu server. Jadi pada topologi kali ini memiliki 3 kriteria. Yang pertama untuk desktop, yang kedua untuk Debian server, yang ketiga untuk Ubuntu server. Di sini memasuki pembahasan yang kedua. Di sini saya sudah masuk ke VirtualBox, klik new. Saya akan beri nama router strip Debian server. Lalu untuk tipenya Linux, Debian 64, lalu klik finish. Nah, ini klik start. Ditunggu ya. Nah, ini kita ini pilih order. Lalu ini diarahkan ke filenya Debian, open, no. Nah, ini ditunggu. Nah, ini pilih install English. Nah, karena tidak ada Indonesia jadi saya pilih order. Karena saya berada di Asia jadi saya pilih Asia. Nah, ini pilih yang Indonesia, enter. Nah, ini kita pilih yang US, English. Nah, ini ditunggu. Nah, ini untuk hostname-nya saya akan menggunakan router strip Debian. Untuk domainnya yaitu router Debian server. Root passwordnya yaitu 1-5. Nah, ini kita yang bawah kasih tanda bintang dengan klik spasi, lalu klik continue. Masukkan passwordnya lagi. Untuk full name saya menggunakan router Debian. Nah, ini seperti nama yang tadi ya. Untuk passwordnya 1-5. Masukkan lagi. Nah, untuk time zone-nya saya pilih yang Western karena saya berada di Jawa. Nah, di sini terdapat 2 partisipasi yaitu slash dan swap. Ini kita pilih yang paling atas, enter. Ini pilih yang paling atas ya. Lalu pilih finish. Ini pilih yang yes. Di sini pilih yes. Di sini saya akan mencentang juga yang SSH server dengan klik spasi, lalu enter. Nah, di sini pilih yes. Ini kita pilih yang /dev. Di sini pilih continue, enter. Nah, di sini kita login, masukkan password, enter. Nah, di sini masuk ke terminal, klik saja langsung. Klik terminal. Nah, untuk perintahnya system spasi isolate multi strip user dot target.
sini masukkan passwordnya, lalu klik yang ini ya. Nah, di sini login, enter, masukkan password, enter. Nah, ini sudah masuk ke dalam CLI. Jika kalian ingin pindah ke mode GUI, kita bisa ketikkan system.ctl spasi isolate spasi multi strip user dot target. Seperti ini ya perintahnya, tetapi saya tidak akan kembali ke dalam mode GUI, jadi saya tidak akan mengenternya. Nah, di sini kita memasuki pembahasan yang ketiga. Di sini langsung masuk ke Google Chrome. Ini ketikkan download Ubuntu Reals, enter. Nah, kita pilih yang paling atas. Di sini saya pilih yang ini ya, yang Ubuntu 22.04.5 LTS. Nah, di sini saya pilih yang desktop image yang 64 bit. Nah, ini ditunggu ya. Nah, ini saya sudah masuk ke VirtualBox. Ini klik name. Saya akan beri nama Ubuntu Strip Desktop Client. Nah, ini untuk tipenya Linux, subtype Ubuntu, versi Ubuntu 64. Lalu ini klik finish. Setelah itu klik start. Ini ditunggu. Nah, di sini diarahkan ke filenya. Ini klik order. Nah, ini ya. Klik ini. Nah, ini pilih yang install Ubuntu. Nah, di sini pilih yang install Ubuntu. Ini pilih yang English ya. Lalu klik saja continue. Nah, di sini terdapat beberapa option. Kita biarkan saja. Klik continue. Nah, ini juga biarkan saja. Ini klik install now. Nah, ini klik continue. Nah, untuk wilayahnya di sini saya menggunakan Pemalang karena saya berada di Pemalang ya. Ini ketik Pemalang. Lalu ini klik continue. Nah, di sini saya akan namanya yaitu Cantika Egi. Lalu di sini saya masukkan passwordnya 1 sampai 8 ya. Karena di sini bolehnya atau diperintahkannya sampai 8 ya. Nah, di sini masukkan passwordnya lagi. Lalu klik continue. Nah, lalu di sini klik yang start now. Jika sudah, ini klik ini. Masukkan password. Nah, ini sudah ya. Nah, di sini memasuki pembahasan yang keempat. Di sini saya tidak akan membuat Ubuntu server lagi. Kalian bisa lihat video saya sebelumnya. Jadi ini kita lanjut saja ke materi berikutnya. Nah, di sini kita memasuki pembahasan yang kelima. Jadi cloning adalah kata lain dari duplikat yang mana kita tidak perlu melakukan instalasi kembali pada Debian. Nah, di sini kita pada router Debian server klik kanan, lalu klik yang clone. Di sini saya akan ubah namanya menjadi server Debian server.
driver Debian server. Nah, ini namanya sudah saya ubah menjadi server strip Debian server. Untuk clone tipenya full clone ya. Nah, ini klik finish. Nah, ini ditunggu sampai penuh. Nah, ini sudah ya. Nah, di sini memasuki pembahasan yang ke-6, snapshot VM. Jadi, snapshot digunakan untuk menandakan status pada VM kita sekarang. Contohnya, saya belum melakukan apapun pada VM router Debian server. Lalu, ketika snapshot dengan penamaan snapshot 1, saya melakukan sebuah konfigurasi pada router Debian server. Lalu terdapat error. Maka agar errornya bisa menghilang, saya juga kembali ke snapshot 1 tadi. Di sini kita ke Ubuntu server, klik tanda 3, klik snapshot, lalu klik tag. Di sini saya ubah namanya menjadi default. Lalu klik OK. Lalu lakukan juga pada yang router Debian server, klik tanda 3, snapshot, lalu tag. Ubah namanya juga menjadi default. Klik OK. Lakukan juga pada Ubuntu desktop lain. Klik tanda 3, snapshot ya. Lalu tag. Ubah namanya menjadi default. Klik OK. Nah, lakukan juga pada server Debian server. Ubah namanya menjadi default. Oke. Nah, di sini kita sudah melakukan snapshot ke seluruh VM. Jadi ketika error kita bisa kembali ke default ya. Nah, di sini memasuki pembahasan yang ke-7 yaitu setup topologi. Nah, topologi yang sudah saya siapkan seperti ini ya. Yang mana terdapat host OS atau laptop kita yang terhubung ke router Debian atau Debian server. Router Debian dia akan terhubung ke internal network di mana dia mempunyai dua server yaitu Debian server dan Ubuntu server. Lalu router Debian akan terhubung ke klien Ubuntu atau Ubuntu desktop. Jadi router Debian atau Debian server akan terhubung ke host OS menggunakan adapter 1. Lalu router Debian akan terhubung ke internal network menggunakan adapter 2. Lalu router Debian akan terhubung ke klien Ubuntu atau Ubuntu desktop menggunakan adapter 3. Nah, adapter adalah fitur yang disediakan oleh VirtualBox untuk menggunakan antara VM ya. Nah, langsung saja ke VirtualBox. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam VirtualBox. Pada router Debian server kita klik settings. Lalu ke network. Jadi pada adapter 1 yang akan terhubung ke host OS, ini attachmentnya diganti menjadi host only. Lalu namanya VirtualBox host only Ethernet adapter. Lalu ke adapter 2. Nah, ini enable-nya di klik. Internal server network. Lalu lakukan juga pada adapter 3. Ini klik enable. Pada adapter 3 akan terhubung pada klien Ubuntu, jadi attachmentnya diganti menjadi internal network. Lalu namanya diubah menjadi klien network. Jika sudah, klik OK. Lakukan juga pada semua VM ya. Ini kita ke Ubuntu server, settings, network. Nah, ini attachmentnya diganti menjadi host only. Namanya ini ya. Lalu pada adapter 2 enable, ininya diganti menjadi internal. Ini diubah menjadi server network. Lalu lakukan juga pada adapter 3 enable internal network. Untuk namanya yaitu client network ya. Ini jika sudah, klik OK. Lalu lakukan juga pada Ubuntu desktop client, settings, network.
ini diganti menjadi host only. Namanya ini ya, adapter 2 enable internal, ini diubah menjadi server network. Lalu adapter 3 enable internal network LAN network. Jika sudah, klik OK. Lalu lakukan juga pada server Debian. Klik settings, network, lalu ini diubah menjadi host only. Namanya enable internal, ini diubah menjadi server ya, server network. Lalu adapter 3 enable internal LAN network, klik OK. Ini memasuki materi terakhir. Ini kita akan mengkonfigurasi RAM dan VM, karena nantinya semua VM ini akan berjalan secara bersamaan, yang mana jika kalian memiliki laptop yang spesifikasinya rendah, itu bisa membuat laptop kita itu briefing of death jika terdapat OS secara bersamaan lebih dari 2 OS. Oleh karena itu setiap RAM dan setiap VM ya. Nah, ini ke router Debian, lalu ke settings, ke sistem. Ini base memorinya diganti menjadi 512, lalu prosesornya diganti menjadi 1 ya. Lalu klik OK. Lalu ke Ubuntu server, klik settings, sistem, ini juga diganti menjadi 512, lalu prosesornya diubah menjadi 1. Klik OK. Lalu juga pada Ubuntu desktop client, settings, sistem, ini diubah ya menjadi 512, lalu prosesornya diubah menjadi 1. Oke. Lalu lakukan juga pada server Debian, settings, sistem, ini diganti menjadi 512, prosesornya diubah 1 ya. Klik OK. Nah, ini sudah ya. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.